Tuhan Yesus, terima kasih, ucap syukur. Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom pagi semuanya. Haleluya. Shalom, shalom Bu Esterlin, Martin, Marta, semuanya good morning. Haleluya. Bu Foni, Pak Artono, good morning. Juga Fani ya, good morning. Indah Rima, Pak Anton, Veve, Sheila, Stefanus, good morning. Bu Elias, Pak Elias, good morning. Bu Lasma, selamat pagi. Cece Emi, selamat pagi. Pak Mei, Ruli, Tasya, Elo, selamat pagi. Dini, selamat pagi. Bu Viken, Pak Henry, selamat pagi. Esther Sepsi, Pak Anton, selamat pagi. Mari kita baca Mazmur 55 ayat 17 sampai 24. Mazmur 55 ayat 17 sampai 24. Mazmur 55 ayat 17 sampai 24. Mazmur 55. Ini Mazmur memang angkanya agak mingsli ya dibandingkan dengan kitab manual ya. Kalau di gadget itu nomornya ayatnya agak terpaut satu ya. Mazmur 55 ayat 17. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka. Dia yang bersemayam sejak purbakala, karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan Dia. Janjinya dilanggarnya. Mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Amin. Amin, amin, amin. Kekhawatiran. Nah, ini Daud menuliskan segala kekhawatirannya dalam kitab Mazmur ya. Makanya kita bisa membaca bagaimana Daud khawatir. Karena apa? Karena ia dikhianati oleh anaknya sendiri ya, Absalom. Ia diburu, ia mau dibunuh oleh Absalom. Sedangkan ia pun dikhianati oleh orang kepercayaannya, yaitu Ahitofel. Orang kepercayaan Daud telah mengkhianatinya dan terlibat dalam persekongkolan untuk membunuhnya. Kita baca 2 Samuel 15 ayat 16. 2 Samuel 15 ayat 16 ya, kita baca. 2 Samuel 2 Samuel
15 ayat 16. 2 Samuel 15 ayat 16. Lalu keluarlah raja dan seisi rumahnya mengiringi dia. 10 orang gundik ditinggalkan raja untuk menenggui istana. Nah, sebetulnya harus dibaca 2 Samuel pasal 15 sampai 16 ya. Enggak apa-apa. 2 Samuel pasal 15 Enggak usah dibaca karena terlalu panjang. Tapi inilah dimana Daud pergi dan meninggalkan gundiknya 10 orang itu, dan ternyata nanti gundiknya itu digagai oleh anaknya ya. Ini sesuatu hal yang sangat merobek jiwa ya. Karena apa? Orang yang terdekat anaknya sendiri, orang yang dipercayai, Ahitofel, mereka mengkhianati dan menguber-uber Daud untuk membunuhnya. Apakah dia tidak khawatir dalam kehidupannya? Ya sangat khawatir. Terus caranya bagaimana? Memang kita kalau baca 2 Timotius berapa itu ya, Allah tidak memberikan roh kekhawatiran, melainkan Allah memberikan roh keberanian dan roh ketertiban. Jadi betul-betul Allah itu tidak memberikan roh khawatir. Allah tidak memberikan roh khawatir. Mungkin bisa dicari Pak Gem. Allah itu Allah yang baik, tidak memberikan ketakutan buat anak-anaknya. Yang memberikan menabur ketakutan adalah iblis ya. Ada seorang ibu yang berdoa untuk anaknya yang sedang sakit, dan pengobatan serta konseling dilakukan oleh ibu itu untuk anaknya. Tapi kondisi kesehatannya tetap naik turun secara ekstrim, sehingga sang ibu ini terbeban hari-hari lepas hari. Karena merasa energinya terkuras oleh buah hatinya itu, ia ditawari oleh temannya agar dapat memberikan temannya itu memberikan petunjuk, yaitu agar ia menuliskan segala kekhawatirannya itu di secari kertas kecil dan menaruhnya di sisi tempat tidurnya di dalam sebuah piring atau kotak begitu ya. Sehingga ketika dia khawatir tentang sesuatu hal, maka dia tuliskan khawatir ini itu, terus kertas kecil taruh. Mungkin besok ia khawatir tentang ini itu lagi, yang lain dia taruh lagi. Jadi ketika ia mau tidur di malam hari, ia melihat tulisan-tulisannya itu di piring, dan ia percaya bahwa semua khawatirnya sudah diletakkan di tangan Tuhan. Amin. Ya, ini kalau cari memang harus pakai konkordansi ya. Roh khawatir. Kalau nulisnya salah aja sudah tidak mau dia. Nah, jadi kita tidak diberi roh khawatir oleh Tuhan, melainkan roh keberanian. Kita berani menghadapi hidup ini. Kita tidak khawatir lagi. Jadi kita baca Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya
tetapi aku ini percaya kepadamu. Amin. Amin, amin, amin. Jadi di dalam Alkitab itu kita akan membaca banyak hal mengenai bagaimana kalau kita khawatir itu kita harus percaya kepada Tuhan dan mengucap syukur dan menyerahkannya kepada Tuhan Yesus. Tuhan mengatakan apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, dilanjutkan Pak Gem, apa enggak? Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Amin. Jadi kalau kita percaya bahwa segala kekhawatiran kita ini kita ucapkan ya kepada Allah. Kita tulis, ya, saya khawatir tentang ini. Ditulis, kemudian diserahkan kepada Allah. Maka itu salah satu cara untuk kita menjadi tenang. Kita baca Alkitab, janji-janji Allah, dan kita mendapatkan ketenangan itu kembali. Sebab dengan ketenangan maka kita akan bisa berpikir dengan baik ya. Kalau kita ribet, repot, gupuh sana gupuh sini, kita tidak bisa mikir saudara ya. Tetapi kalau kita tenang maka itu, kalau ujian ditulis harap tenang, tidak boleh berisik ya. Kemarin kami ini membesuk saudari kami ya Ineke di rumah sakit. Kemudian datanglah rekan-rekan juga membesuk. Akhirnya kita bukan berbicara tentang sakit penyakit, tetapi membahas tentang sosialita ya, dan tertawa terbahak-bahak sampai akhirnya ditegur oleh perawat ya. Salah satu menghilangkan kekhawatiran kalau kita punya rekan-rekan yang baik yang saling mendukung. Amin. Sehingga kita melupakan segala kekhawatiran itu dan akhirnya apa? Jadi tertawa terbahak-bahak. Kalau Pak Gem mau mau menghilangkan kekhawatiran caranya gimana? Coba. Ya, punya kiat-kiat apa enggak? Kiatnya Pak Gem apa? Masuk kamar, tutup pintu, berdoa, serahkan pada khawatirmu pada Tuhan, dan kau akan mendapatkan kelegaan. Nah itu berdoa ya. Iya. Berdoa. Bisa kita curhat sama orang ya percuma. Ya percuma, curhat enggak ada jalan keluar, tambah disumurno. Khawatir tambah takut. Takut-takutin. Tambah ditakut-takutin. Ya benar sih. Kalau kita mempunyai masalah kesehatan ya. Kalau kita ke dokter itu jadi lebih tenang apa lebih sakit? Saya enggak menyepelekan profesi dokter ya. Karena kita perlu dokter ya toh. Tapi coba bisa ditulis di kolom komentar. Kalau Anda itu ya pergi ke dokter, pulangnya bagaimana gitu loh. Tapi takut akan kagetnya. Karena bagaimana? Divonis lebih kan pulangnya lebih bagaimana? Lebih girang, sukacita, apa tambah gemeter? Saya pernah apa tambah tidak bisa tidur? Itu dia katakan kamu ini di ambang batas loh. Ambang batas apa? Di ambang batas apa, Dok? Di ambang batas normal kok. Waduh, saya sudah cek. Waduh, di ambang batas apa ya? Gitu loh. Ya itu loh. Kalau engkau juga check up darah kan, tes darah itu untuk mengetahui kelemahan-kelemahan kita. Ya, kita kan nanti tahu kelemahannya semuanya loh. Ini kolesterol tinggi, makan itu, asam uratnya tinggi, gitu. Harus olahraga, harus. Nah, itu tadi kita lebih baik tidak usah pergi dokter, tidak usah check up, tapi kita hidup sehat ya. Ya itu memang manusiawi ya. Kalau kita pergi ke ahlinya, terus ahlinya ngomong loh, ini penyakitmu ini bisa begini begitu. Tambah takut apa enggak? Tambah enggak ngenak-ngenak orang hidup kalau saya ngomong ya. Kalau saudara rumahnya bocor itu serahkan pada tukang itu masih agak mendingan. Tapi kalau diserahkan pada pemborong,
Nah itu rumah saudara harus dibongkar semuanya. Itu parah. Jadi bagaimana sikap kita ya menghadapi semuanya ini? Kita baca ketemu ini ya saudara, 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Wow, luar biasa bukan ya? Kita enggak lagi takut. Ya. Karena Allah bukan memberikan kepada kita roh ketakutan. Takut itu roh loh saudara ya. Jadi roh itu akan nempel menghantui hidupmu terus. Jadi harus ditolak, dibuang. Mungkin kau takut mati karena penyakitmu sudah stadium 4. Mungkin kau takut bangkrut karena pengeluaran begitu banyak. Mungkin kau takut anak-anakmu tidak bisa sekolah karena tidak ada uang deposito. Mungkin kau takut apa lagi? Wes enggak tahu lah. Ketakutan di dunia ini. Banyak takut apa? Takut perang lah, takut apa lagi? Dicuri, hartanya dicuri. Suatu hari saya mengajak seorang tante tua untuk beribadah. Ayo tante, pergi beribadah. Wah, aku harus jaga rumah. Loh, apa tante? Rumah kok dijaga? Rumah itu loh enggak pernah pergi kemana-mana, betul enggak? Rumah kan enggak bisa jalan. Orangnya yang jalan kemana-mana. Akan hilang rumah itu. Oh, tapi saya terus mikir, oh tante ini pasti duit akeh. Tante ini pasti harta emas perak berliannya banyak, makanya harus dijaga. Jadi kalau kita ini mau tahu orang ini punya banyak harta, ndak itu susah diajak pergi. Susah diajak kelenengan, susah diajak ke gereja, susah diajak berdoa, pasti dia berat hartanya. Ayo ngaku siapa yang seperti itu hari ini. Karena terlalu banyak hartanya jadi harus dijaga. Ya itu guyon aja ya. Tapi mungkin ada benernya gitu ya. Halo Pak Walden, selamat pagi. Bu Nining Rayu, selamat pagi. Nah, lebih sakit Bu karena penyakitnya keluar semua. Katanya Bu Foni kalau ke dokter itu ya. Terus ketemon, oh ini asam uratnya tinggi, oh ini diabetesnya tinggi, oh ini hipertensi, oh ini pulang tambah loyo. Tidak boleh makan ini itu ini. Wah tambah gak seneng saya itu. Gak boleh makan es krim, gak boleh makan coklat. Ini gak boleh makan coklat. Tapi dia kemarin bawa berita bahwa Dokter Hans Tandra berkata bahwa coklat menjadikan awet muda. Waduh, parah ini. Ini sih bener sopo saudara ya. Tapi coklat tanpa gula ya. Kalau coklat. Anda pergi dokter ginjal, saudara enggak boleh loh makan coklat. Enggak boleh makan stik. Enggak boleh makan bakar-bakaran. Enggak boleh makan kacang-kacangan. Terus makan apa saudara? Enggak boleh minum wine. Enggak boleh minum arak. Nah, terus susah atau pulang dengan susah hati, cemberut, padahal itu ngamuk-ngamuk. Kesenangan kita enggak boleh itu justru kesenangan kita, you know. Darah tinggi enggak boleh makan durian, tapi durian itu kesukaannya ini. Jadi enggak lah gimana sekarang. Gitu loh ya. Sekarang enggak. Nah, karena sudah enggak musim. Coba musim. Nanti bulan ya, 2. Bulan 2 durian melimpah, durian waduh kepingin lagi. Tapi ya lama-lama ya enggak kepingin kalau lama enggak makan. Tapi ketika dimulai sekali makan akan terus makan. Nah, itu harus ada. Maka dari itu penguasaan diri. Harus ada roh penguasaan diri sebagai buah-buah roh. Makanlah tapi secukupnya. Jangan roh ketakutan ya. Kita enggak takut makan, enggak takut. Tapi enggak boleh makan itu lain, sesuatu hal yang lain ya. Jadi hari ini ayo kuatirmu ditulis diletakkan di kotaknya Tuhan. Takut mati, takut sakit, takut makan, takut apa lagi? Takut nyebrang jalan loh. Ada loh yang takut nyebrang jalan. Iya, takut kegelapan. Takut uangnya habis, tidak punya uang. Takut gelap, takut gempa, takut banjir, takut naik mobil, trauma ya.
trauma-trauma, takut suami, takut istri. Yo, ini ada loh orang takut suami, takut istri ya. Jadi hari ini ditulis itu di kertas. Sehingga engkau menjadi ringan, menjadi enteng. Karena percaya yang kamu tulis sudah dibaca Tuhan. Amin. Amin. Yang kamu taruh dalam hatimu, lek dikeluarkan, itu Tuhan kan melihat. Oh, anakku ini menulis gini-gini. Seringkali saya tidak bisa bercerita sama orang ya, beban-beban saya. Ya saya cerita ngomong dewe. Ngomong dewe mungkin orang pikir lagi gila bugem. Enggak lah. Saya ke belakang halaman gereja, enggak ada orang terus ngomong dewe ya. Ngomong dewe itu kalau bahasa psikolognya itu berkartasis, kartasis. Jadi sering enggak itu mama-mama ya atau ngkong-kong itu gremeng-gremeng dewe, ngomel-ngomel dewe gitu itu. Itu namanya berkartasis. Artinya apa? Itu bisa melenyapkan segala khawatir ya. Ngomong dewe gitu. Kalau kita mau memarahi orang tapi tidak bisa, kita memarahinya, ya saudara carilah lapangan yang luas terus saudara berdiri di tengah-tengahnya terus berteriak gitu. Nanti puas itu sudah melampiaskan kemarahan. Ya, saya enggak usah ke lapangan, ke kamar mandi aja. Ke kamar mandi itu air dikencengin ya. Shower ya. Air shower dikencengin terus teriak-teriak di situ. Beres, nanti keluar sudah lega ya. Sudah dibawa air keluar ya. CCM ditulis gini, Cece takut sendirian. Oh iya, cari pendamping C. Nanti lebih takut lagi, takut hartanya digondol pendamping. Ada Allah yang mendampingi, ya. Ada Allah yang mendampingi kau. Pendampingnya kan Tuhan Yesus Kristus gitu. Nggak usah cari pendamping wis tuwek, cari perkara. Supaya nggak kesepian ya, dengerin YouTube khotbah-khotbah ya, nggak sepi saudara. Nanti tertidur ya. Nah, pagi hari ini, ayo siapa yang khawatir, siapa yang takut, baca 2 Timotius 1 ayat 7 sekali lagi. Ayo. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Kekuatan ya, jadi kuat kita menghadapi, menjadi babysitter ya, menjadi suster, mungkin suami sakit, mungkin anak sakit, kita jadi kuat gitu ya. Mungkin istri sakit ya, kita dikasih kekuatan sama Tuhan menghadapi mereka yang sakit ini ya. Ada kasih. Terus membangkitkan kasih. Kita lama-lama merawat itu dengan penuh kasih. Mungkin 1-2 hari mencekno ya. Tetapi karena setiap hari harus merawat lama-lama, iya ya sakno ya. Kok terbaring terus di kamar, ya sakno ya. Ada kasih ya keluar. Saudara harus memikirkan kalau andaikan saya yang jadi dia, tukar bagaimana? Nasib. Apakah dia juga bisa merawat saya? Tukar nasib. Ya, no? Nah, terus ketertiban, membangkitkan ketertiban. Saudara pasti tertib. Ketika merawat anak saya kan juga seperti itu dulu ya. Kita harus tertib. Bangun pagi, merawat dia, menyanyi bersama, mesbah dulu. Itu membangkitkan ketertiban. Jam 6 sebelum kerja harus mesbah dulu. Nah sekarang harus renungan gembala dulu. Dulu kita mesbah sama anak. Supaya apa? Habis gitu kan dia punya jam untuk mandi, untuk makan. Akhirnya kita tertib saudara ya. Kalau pulang mesbah lagi. Sebelum tidur nyanyi-nyanyi lagi karena dia menuntutnya. Jam 9 sebelum makan malam kita mesbah dulu 5-10 menit sama anak kami yang Bella itu ya, Tirsa itu. Jadi hidup kami jadi tertib loh ya, secara nggak sadar itu. Makanya ini dikatakan di sini, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban itu diberi oleh Tuhan, bukan roh ketakutan. Jadi roh kekuatan itu diberi. Kalau kamu hari ini loyo, engkau diberi kekuatan sama Tuhan, minta aja, kuatkan aku Tuhan ya. Kalau engkau kurang kasih, wis gemes-gemes sama
mungkin anak-anak, mungkin suami, semua istri, tetangga, opo ae semua rekan pelayan. Gemes diberi kasih kamu diberi kasih. Kemudian yang terakhir yaitu diberi roh ketertiban. Kalau hidupmu amburadul sehingga semuanya hancur, maka engkau akan diberi roh ketertiban. Ketertiban untuk pulang rumah jam sekian, ketertiban untuk makan jam sekian, dan sebagainya. Amin. Amin. Ini saya sedang mentertibkan jam makan ya. Kalau saya memberi makan malam di doa malam itu salah. Karena jamnya sudah over. Ya. Maka saya mulai hari ini menghapus makan malam. Bukan karena apa ya, karena tidak cocok semua, jamnya sudah tidak cocok. Nah, kita doa lawatan, cocoknya ya minta lawatan Tuhan gitu ya. Jadi mohon maaf semua yang mungkin jemaat yang mendengarkan siaran ini mulai malam nanti. Makan dulu di rumah ya, makan malam terakhir itu jam 6. Jam 7 paling lambat ya. Tapi jam 7 kita sudah ibadah, jadi makan aja jam 6 ya. Kalau masih belum pulang kerja ya sangu lah. Roti atau apa untuk ganjel. Tapi sudah tidak boleh makan malam lebih dari jam 9. Akhirnya apa? Obesitas. Akhirnya jemaat banyak sakit karena apa? Over ya. Obesitas lah, hipertensi lah, semuanya jadi hiper saudara ya. Ya termasuk saya bikin salah ya. Tapi saya mau tertib. Roh yang membangkitkan ketertiban. Ya sekali lagi mohon maaf ya. Supaya jemaat bisa makan dulu di rumah masing-masing. Kemudian hidup lebih sehat dan mencari wajah Tuhan. Minuman dan makan ringan ya. Enggak ada makanan ringan juga. Ringan berat sama gluten ya saudara-saudara. Nanti bisa sakit. Oke, mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan Yesus, yang memberikan rema dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, karena bersama Engkau kami tidak takut lagi Tuhan Yesus. Kami tidak khawatir lagi. Karena segala kekhawatiran sudah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami mau hidup tertib, kami mau hidup penuh kasih, kami mau hidup yang tidak takut, tidak khawatir lagi, karena Engkau bersama kami dan kami di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bapa, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang penuh kekhawatiran akan masa depan. Kami punya firman-Mu bahwasanya masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Karena aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kami tahu hari depan kami penuh dengan harapan. Kami berdoa untuk suami, istri, anak yang sakit. Kami percaya Tuhan sudah menyembuhkan 2000 tahun yang lalu. Dan kami yang berjuang dalam bidang ekonomi, kami percaya Tuhan penyedia kami. Kami akan berhasil mengatasi segala hutang piutang kami, segala problem pekerjaan kami, karena Tuhan yang membuka jalan saat tiada jalan. Kami juga berdoa supaya Tuhan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kami miliki. Kami tidak akan khawatir karena roh-Mu bukanlah roh kekhawatiran, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. See you tomorrow guys. God bless you all. Thank you.